Oke, halo semua. Ya, jadi di sini aku bakal sharing nih mengenai ilmu komputer itu bagaimana. Jadi mungkin pertama-tama aku bakal share screen dulu ya. Jadi kita mulai aja nih ngobrol-ngobrolnya nih. Apakah udah kelihatan? Udah ya. Oke. Jadi langsung kita mulai aja kali ya. Jadi di Tanya Kating kali ini, di Ngobrol Kating, bakal dibahas tentang ilmu komputer nih lebih dalam lagi, agar kalian lebih yakin mengenai jurusan ilmu komputer itu sendiri. Jadi pertama-tama kenalin diri dulu kali ya. Nama aku Noval Mirfandi, biasa dipanggil Naufal. Kebetulan kali ini aku di jurusan ilmu komputer Universitas Indonesia, angkatan 2018. Ini ada Instagram aku di Noval Irfandi. Jadi kalau misalkan nanti mau ada tanya-tanya lagi atau ada mau yang dibahas mengenai ilmu komputer atau perkuliahan tentang Universitas Indonesia, bisa banget nih untuk chat aja di ke Noval Irfandi ini. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi pertama mungkin yang paling penting adalah kenapa sih harus ilmu komputer gitu? Kenapa sih harus ilmu komputer? Jadi di sini aku berkaca pada sebuah quote dari Tim O'Reilly adalah mengenai ini. What new technology does is create new opportunities to do a job that customer want done. Jadi maksud di sini adalah teknologi itu tuh dibuat untuk apa ya istilahnya? Untuk memberikan pekerjaan bagi customer-customer yang ingin mendapatkan sesuatu gitu. Jadi dengan bantuan teknologi itu tuh apa namanya customer atau orang-orang tuh akan terbantu lagi dalam menyelesaikan masalah. Maka dari itu merupakan salah satu alasan kenapa sih harus ilmu komputer. Karena di ilmu komputer itu kita akan belajar mengenai pengembangan teknologi lebih lanjut dan juga bagaimana sih cara kita membuat teknologi itu agar bisa bermanfaat bagi user-user atau customer yang bakal kita tuju nanti. Tuh. Mungkin kalau untuk alasan kenapa di sini aku masuk ilmu komputer sendiri itu karena dulu tuh kebetulan aku sangat suka apa ya teknologi, di mana emang dari kecil udah disuguhi sama komputer dan lain-lain, akhirnya penasaran sama gimana sih cara buat aplikasi ini, gimana sih cara buat aplikasi itu, dan di situ mulai baca-baca lagi, mulai cari referensi lagi mengenai perkuliahan ilmu komputer dan akhirnya kepencut di ilmu komputer UI ini. Tuh. Kalau kita lanjut, kita bakal bahas mengenai selanjutnya adalah gambaran perkuliahan di ilmu komputer itu sendiri. Nah, mungkin di sini aku agak cukup bias ya karena di sini aku kan ilmu komputer UI ya, jadi kurang tahu mengenai gambaran dari fakultas lain atau universitas lain. Jadi mungkin di sini agak sedikit bias ke yang di UI, tapi insya Allah bakal nge-cover semua juga sih yang di fakultas lain atau di universitas lain, karena mostly bakal sama. Oke, jadi gambaran kuliahnya bakal aku bagi dua, itu ada gambaran kuliah online dan kuliah offline. Di sini yang perkuliahan offline itu gambar yang di sebelah kiri ini itu adalah keadaan saat perkuliahan biasa di mana kita ya bareng-bareng di kelas memerhatikan guru dan lain-lain, dan biasanya tuh apa ya istilahnya uh, kebiasaan bagi anak-anak ilmu komputer adalah bawa laptop gini nih. Ini kan kayak yang ini bawa laptop karena biasanya saat perkuliahan di kelas pun kita ada hands on namanya. Hands on itu adalah kita langsung nyoba mengenai apa yang kita pelajari saat itu gitu. Kayak misalkan kita lagi belajar mengenai cara ngoding for loop gitu. Nah, itu kita langsung apa namanya? Turun dan langsung nyobain langsung di laptop kita. Mengenai for loop itu bagaimana, seperti apa dan caranya bagaimana itu. Makanya biasanya anak-anak Fasilkom pada bawa laptop gini. Nah, cuman ini tidak mengharuskan kalian untuk memiliki laptop gitu. Jadi kayak tetap bisa kok nggak bawa laptop gini, tetap bisa karena biasanya udah ada lab-lab yang ada komputernya. Ini kayak di sebelah kanan. Ini sudah ada ya, kebetulan ini di lab Fasilkom UI ya. Ini di Fasilkom UI udah disediakan komputer-komputer yang dimana udah apa ya istilahnya memiliki program-program yang mencukupi untuk kehidupan kampus kalian gitu. Apa namanya dari program yang biasa saja sampai yang advance pun udah ada semua di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan kebetulan tidak ada laptop, bisa pakai komputer-komputer ini, dan ini apa namanya bisa dipakai kapanpun dari pagi hingga malam gitu. Nah, jadi ini seperti ini sih gambaran perkuliahan offline ya, kita ada kelas langsung gini, ada juga yang di lab gini. Ya biasanya yang di lab ini lebih bentuknya kayak
praktek atau kayak ujian. Ujiannya juga bentuknya ada yang ujian tertulis, ada yang ujian coding, seperti itu. Mungkin hampir sama juga. Atau lagi nugas juga nih, kayak nugas-nugas pemrograman bisa dikerjakan di sini. Biasanya kalau udah mepet-mepet tugas tuh pasti rame lah di tempat-tempat lab kayak gini. Karena emang enak dan tempatnya comfy banget buat ngerjain. Biasanya di lab-lab komputer. Biasanya itu sudah disediakan juga di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, tapi karena sekarang online, jadi agak berubah nih caranya. Itu kita menggunakan Zoom. Ya, ini gambaran Zoom waktu aku kemarin kuliah. Ini salah satu perkuliahan aku. Jadi waktu itu lagi ada proyek dan ya udah kita foto bareng di Zoom. Dan ini juga yang lagi perkuliahan sama dosennya foto bareng juga. Jadi kayak sekarang mostly banyak dipakai di Zoom sih, karena emang ya sarana kita sarana kita untuk belajar hanya cuma lewat Zoom atau mungkin bisa lewat Google Meet, ini Zoom dan juga Discord. Salah satunya yang lagi populer banget adalah Discord. Jadi dari Discord itu juga biasanya menjadi tempat komunikasi antara teman-teman satu angkatan, bahkan dosen pun banyak yang punya Discord. Jadi kita kayak udah berkomunikasi lewat situ sih, lewat aplikasi-aplikasi video conference atau apa seperti itu. Dan yang lainnya mungkin kayak yang tadi tugas atau apa itu dilakukan di rumah, biasanya lewat laptop pribadi atau komputer, atau mungkin bisa lewat HP atau apa, itu bisa dilakukan sih gitu. Nah, lanjut aja ini kalau lingkungan organisasi atau pertemanannya nih. Nah, ini mostly nggak bakal jauh-jauh juga sih dari universitas lain, tapi ini yang aku alami di Universitas Indonesia sendiri. Itu ya kita ikut acara, ini ada acara Confess, by the way, kalau misalnya kalian mau lebih tahu lagi, ada di Confess. Nanti aku lewat chat aja ya, link Confessnya sendiri. Itu adalah acara IT juga, ada kepanitiaannya, jadi biasanya ya kita berkepanitiaan bareng. Ini pas aku lagi kepanitiaan PMB tuh kayak penerimaan mahasiswa baru. Terus ini ada yang waktu pas supporteran angkatan seperti itu, ini waktu jalan-jalan, dan ini waktu wisuda. Jadi kayak walaupun terkesan ilmu komputer tuh kayak belajar habis itu kayak ngoding gini kan, kalau kalian sering lihat di IG gitu kan, kayak coding it's hard gitu, kayak atau kayak mahasiswa yang ilmu komputer tuh pasti bakal ambis dan lain-lain, tapi itu enggak banget menurut aku. Karena kita di sini tuh bener-bener karena ilmu komputer tuh salah satu bidang yang baru banget bisa kalian dapetin, di mana waktu SMA itu kalian gak dapet kan. Kayak di SMA kan mayoritas SMA itu tidak memiliki mata kuliah tersendiri untuk ilmu komputer kayak pemrograman dan lain-lain kan. Nah, karena hal tersebut, jadi kita saat masuk ke bidang ilmu komputer, perkuliahan ilmu komputer itu tuh kita benar-benar refresh bareng dan benar-benar ngulang bareng dari awal satu angkatan. Jadi karena hal tersebut itu membuat kita saling dekat lah satu sama lain di antar angkatan gitu. Jadi kayak istilahnya di ilmu komputer tuh saling bantu bareng, saling berkembang bareng seperti itu. Jadi walaupun terkesannya susah dan lain-lain, tapi tetap bisa karena pertemanan dan organisasinya ini sangat kuat gitu, bisa di ilmu komputer. Mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai, nah ini nih yang paling penting adalah mungkin yang kalian sekarang masih agak bingung, kayak ilmu komputer nggak ya, ilmu komputer nggak ya, itu adalah apa sih yang sebenarnya dipelajarin di ilmu komputer gitu. Apa sih yang unik dari ilmu komputer? Kenapa gue harus masuk ilmu komputer gitu kan. Nah, jadi di sini gue bakal kasih tahu dulu mengenai jalur utama dari ilmu komputer. Nah, di sini kenapa ada section jalur utama ilmu komputer? Karena seorang mahasiswa ilmu komputer pasti keluarannya akan menjadi 3 hal ini. Salah satu dari 3 hal ini. Yaitu ada masuk ke bagian software, ada yang masuk ke bagian data, dan ada yang masuk ke bagian operating system. Seperti itu. Nah, software itu seperti apa sih, Kak? Nah, software itu adalah yang membuat software, istilahnya. Secara simpelnya adalah yang membuat software, habis itu juga kayak memaintain software, mengembangkan software, seperti itu. Contoh pekerjaannya itu ya software engineer, UI UX researcher, dan lain-lain. Nah, kalau data sendiri, itu apa sih? Nah, data itu adalah salah satu bidang juga di ilmu komputer yang mengelola semua data-data yang masuk ke suatu aplikasi, suatu software gitu. Kayak misalkan contohnya ada suatu software tapi tidak ada pengembangan data di dalamnya. Nah, software itu tidak akan tahu apa yang istilahnya kayak feedback dan juga masukan dari masyarakat di luar sana yang memakai itu seperti apa gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kalian contohnya ke Play Store gitu, ke Play Store terus kalian main Twitter gitu, terus kalian komen di reviewnya kayak, oh Twitter tuh bagus banget, kasih bintang 5. Nah, itu tuh semua bentuk data gitu. Nah, data itu tuh nanti bakal diolah, dan yang ngolahnya itu adalah orang ilmu komputer. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah operating system.
operating system ini tuh salah satu jalur yang berjalan di bidang hubungan antara software dan hardware. Contohnya kayak misalkan pengembangan Windows, mungkin kalau kalian tahu Linux itu salah satunya juga, atau macOS itu salah satunya adalah jalur dari operating system sendiri, di mana kalian menghubungkan antara software-software yang berjalan dengan hardware yang kalian gunakan. Contohnya kan kayak Apple tuh macOS, terus misalkan lain biasanya bisa Windows, bisa Linux, itu beda bentukannya. Nah itu hal tersebut adalah yang dikembangkan oleh si operating system. Lanjut lagi. Nah, terus kemudian adalah bahasa pemrograman. Kan ini yang paling sering sih di sosial media ya, kayak bahasa pemrograman ini kayak gini, bahasa pemrograman itu kayak itu yang bikin perasaan kadang-kadang kayak ilmu komputer itu sebenarnya belajar bahasa pemrograman apa aja. Nah, ini gue coba rangkum apa yang major language programming yang bakal dipelajarin di ilmu komputer. Ini gue berkaca sama ilmu komputer UI, tapi mungkin kayaknya di ilmu komputer lain akan sama sih seperti ini, karena ini adalah bahasa-bahasa yang cukup menunjang kehidupan teknologi saat ini. Yang pertama adalah Java. Nah, kenapa Java? Kenapa dipilih Java? Karena Java itu merupakan bahasa pemrograman yang apa ya istilahnya, menjadi salah satu pionir untuk membuat aplikasi. Kayak aplikasi-aplikasi Android dan lain-lain adalah menggunakan bahasa Java seperti itu. Nah, kemudian adalah HTML dan CSS. HTML dan CSS, Hypertext Markup Language, sama CSS, Cascade something, gue lupa itu apa. Nah, itu dua bahasa yang dua bahasa yang sangat lekat, sangat erat untuk membuat aplikasi juga, membuat website lebih tepatnya. Jadi kayak website-website yang sekarang kalian akses itu biasanya dibuat melalui HTML dan CSS. Ada juga namanya JavaScript. Biasanya HTML, CSS, JavaScript itu ada 3 hal yang paling utama gitu di dalam pembuatan website. Kemudian adalah Python. Python juga ini merupakan salah satu pionir juga untuk bidang data. Jadi di bidang data itu ada 2 yang cukup pionir, itu adalah Python dan SQL. Nah, kebetulan di sini yang gue cantumin adalah PostgreSQL, sama aja sebenarnya. Nah, ini dua bahasa ini tuh sangat menjadi pionir dalam pengembangan data karena kualitas mereka yang sangat bagus untuk mengelola data. Python ini biasanya dipakai buat di artificial intelligence, machine learning, seperti itu, data science, neural processing, seperti itu. Mungkin kalau kalian tahu, itu semua sangat bagus dikembangkan oleh Python, sorry. Kemudian adalah PostgreSQL juga sama, kayak misalkan data-data kalian menginput data, mengolah data itu bisa pakai PostgreSQL atau SQL. Nah, terus kalau yang terakhir bahasa operating system yang lumayan cukup sering dipakai adalah Bash. Di sini, ini yang gua gambar di sini adalah The Born Again Bash atau The Born Again Shell. Itu salah satu bahasa yang cukup terkenal juga di bidang operating system, di mana kalian bisa ngotak-ngatik laptop kalian, kayak misalkan kalian bisa atur nih maunya speaker kalian itu volumenya dikurangin tapi nggak pakai indikator volume di speakernya gitu. Kalian dari lab codingan itu bisa banget pakai bahasa ini. Itu jadi uniknya dari bahasa pemrograman Bash ini gitu. Nah, lanjut lagi ya. Itu setelah bahasa pemrograman, nah ini sebenarnya ke arah suka dukanya sih apa aja sih di jurusan ilmu komputer. Mungkin ke dukanya dulu ya. Dukanya nggak ada apa-apa sih. Semuanya nggak ada. Menurut aku gue sendiri di ilmu komputer tuh nggak ada dukanya sih. Walaupun banyak yang bilang ya kayak ilmu komputer berat, ngoding berat. Tapi menurut gue sendiri feedback di balik itu sangatlah besar gitu. Karena kita tuh udah di zaman modern ini dan itu salah satu istilahnya ya hal yang cukup dapat menunjang kehidupan saat ini gitu. Dan kalian bisa apply kerja, bisa bertahan hidup tuh dengan ilmu komputer tuh menurut gue cukup banget gitu. Nah, sukanya apa? Nah, ini yang penting banget nih. Yang pertama itu melek teknologi. Nah, kenapa melek teknologi? Karena dari ilmu komputer ini kita jadi tahu nih, oh ternyata selama ini website yang gue akses itu buatnya gini ya. Oh, ternyata selama ini aplikasi Zoom itu bisa video call ternyata karena ini ya. Oh, ternyata selama ini kalau misalkan gue input misalkan gue nyari di YouTube video tentang Adele gitu, penyanyi. Nanti nextnya kan bakal keluar tuh kayak Adele, bakal ada rekomendasi sistem. Oh, ternyata caranya kayak gini ya. Nah, itu semua diajari di ilmu komputer melalui tadi contohnya adalah bidang data atau bidang software atau operating system. Jadi ilmu komputer ini benar-benar ngebuat kalian jadi melek teknologi banget gitu. Walaupun kayak cuman istilahnya kayak terkesan kan ilmu komputer tuh kayak istilahnya tukang benerin printer, tukang benerin laptop, itu sebenarnya salah banget sih.
jauh way more better than that gitu, ilmu komputer. Nah itu nggak cuman kayak jangan takut gitu kalau kalian nanti ilmu komputer, gue cuma disuruh benerin komputer, disuruh benerin laptop, printer, enggak banget itu salah satu yang cukup salah banget. Jadi itu benar tadi, melek teknologi yang pertama. Yang kedua, kita dapat ilmu yang super keren banget karena tadi kita jadi tahu gitu, oh teknologi itu berkembang secara ini. Nanti kalau kalian udah masuk ilmu komputer udah belajar, ketika misalkan ada Samsung S13 gitu, pakai teknologi chip ini, kalian ngerti gitu, oh ini kayak gini kerjanya gitu. Kayak contohnya misalkan kayak face recognition, habis itu namanya touch screen, fingerprint gitu-gitu. Cara kerjanya kalian jadi tahu gitu kayak oh kok bisa ya HP itu bukannya pakai face recognition. Itu nanti ada pelajaran di ilmu komputer. Salah satu contohnya adalah di ilmu komputer Fakultas UI itu ada mata kuliah namanya pengolahan citra. Itu adalah gimana cara kalian mengelola gambar agar menjadi suatu data. Itu salah satu base dari face recognition, habis itu dari data-data yang bentuknya gambar seperti itu semua dipelajari. Jadi itu ilmu yang menurut gue super keren banget karena berguna banget sampai nantinya, karena teknologi kan selalu berkembang ya. Kayak kalian sekarang beli Samsung S10, besok udah ada bulan depan udah ada S11, bulan depan lagi udah ada S12, cepat banget kan pace dari perkembangan teknologi itu. Nah itu, tapi dengan mempelajari ilmu komputer ini kalian juga tetap bakal terupdate gitu dengan hal tersebut gitu. Jadi menurut gue itu super keren banget. Nah yang ketiga nih, bisa bikin aplikasi sendiri. Wah ini bener-bener menurut gue salah satu benefit terbesar di ilmu komputer adalah bisa bikin aplikasi sendiri. Nah oh ya by the way di sini gue lihat di chat banyak yang udah nanya, nanti gue bakal jawab di akhir kali ya. Jadi gue selain ini dulu, nanti gue bakal jawab di akhir. Jadi oke, gue lanjutin lagi. Yang ketiga, bisa bikin aplikasi sendiri. Nah ini salah satu benefit yang paling cukup signifikan dari ilmu komputer. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian udah lulus ilmu komputer nih, terus unfortunately kalian nggak bisa masuk kerja di mana-mana atau kayak lamar kerja nggak dapat, kalian bisa memanfaatkan ilmu kalian. Ya udahlah, gue buat aplikasi sendiri gue aja. Contohnya kayak aplikasi pendataan buku atau aplikasi tentang apa. Dari situ kalian bisa mendapat profit untuk keuntungan kalian sendiri gitu. Jadi walaupun kalian nggak bisa kerja di mana-mana, tapi kan bisa buat lapangan kerja kalian sendiri melalui aplikasi yang kalian buat sendiri. Itu menurut gue cukup keren banget sih. Kenapa? Karena tadi sih. Dan ini semua diajarin di ilmu komputer, baik website, baik cuman algoritma doang, atau mobile development pun dijelasin. Semuanya sih dijelasin di ilmu komputer ini. Dan yang terakhir adalah prospek kerjanya yang banyak banget. Mungkin gue nggak bisa sebut satu-satu karena saking banyaknya prospek kerja di ilmu komputer itu bakal bisa kalian dapetin semua gitu. Contoh yang paling terkenal, software engineer, pasti kalian tahu. Software engineer tuh apa? Yang buat website gini-gini. Habis itu data scientist, itu juga bisa. Habis itu contohnya lagi game developer, itu juga bisa. Dan masih banyak lagi. Nanti bakal ada section sendiri, bakal gue jelasin yang lainnya. Itu salah satu benefit yang juga top banget dari ilmu komputer. Karena tadi kita udah hidup di zaman modern dan semuanya udah serba teknologi. Dan kalau kita bisa melek teknologi dan kita mengerti teknologi, tandanya kita bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Ini mungkin merupakan salah satu keuntungan lebih dibanding jurusan lain. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke prospek kerja. Nah, ini tadi baru diomongin. Prospek kerja dari ilmu komputer. Itu nih gue cantumin banyak banget ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan seterusnya. Makanya gue tulis banyak, etc. Yang pertama ada software engineer. Seperti yang kita tahu, software engineer nih merupakan program kerja yang top banget dan lagi terkenal banget sampai saat ini. Adalah program kerja yang dimana kita tuh membuat software, memaintain software, dan ya mengembangkan software lebih lagi gitu. Kayak contohnya Tokopedia. Mungkin dulu Tokopedia cuman bisa jadi jual beli barang. Sekarang udah bisa jual beli pulsa, jual beli paket listrik. Kan kayak itu kan pengembangan aplikasi. Nah, itu dilakukan oleh software engineer. Contohnya lagi Gojek. Dulu cuma bisa ojek doang. Sekarang udah bisa GoFood, Go apa dulu sampai ada Go Message, ada Go Ticket, banyak lah. Nah, itu pengembangan dari software engineer gitu. Jadi mereka lah yang mengembangkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk bisa maju lagi ke depannya. Seperti itu. Nah, kalau masalah ngomongin gaji sih kita fair-fairan aja ya. Gajinya besar
bahkan fresh graduate-nya dari sepengetahuan gue, kakak tingkat gue udah ya 8-an lah ke atas, apa namanya, udah satu angka di depan nolnya berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah segitulah, sampai puluhan, bahkan sampai ada yang mau hampir ratusan juga ada gitu ya. Kalau masalah profit dan itu bisa cari sendiri lah di internet. Tapi top banget lah ini. Terus yang kedua adalah data scientist, mungkin gue barengin sama data analis kali ya. Jadi dua major ini, dua prospek ini juga prospek yang cukup penting. Sebenarnya ada satu lagi sih namanya data engineer, tapi itu hampir sama kayak data scientist. Jadi gue jadiin satu aja di data scientist. Jadi data scientist dan data analis itu adalah salah satu core dari apa istilahnya? Dari salah satu core dari IT yang ada saat ini gitu. Kalau data scientist sendiri adalah merupakan major yang kita mengolah data untuk mencapai suatu hal yang bisa disimpulkan. Contohnya apa? Contohnya machine learning kayak gitu. Itu merupakan salah satu cabang dari data scientist. Itu adalah kita mendapatkan data nih. Dari data-data yang kita dapetin, itu kita bakal olah dan kita bisa memprediksi ke depannya bagaimana. Itu bisa menguntungkan banget bagi suatu bisnis kan. Kayak misalkan saat ini gue jualan bakso gitu, harganya 5.000. Oh, ternyata gue dapat data nih dari orang-orang, bakso gue enak gini gini gini. Atau nggak kayak, oh bakso gue kurang ini nih. Nah, data-data tersebut gue olah sehingga gue mendapatkan hasil ke depannya adalah, oh ternyata gue butuh gini 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 loh untuk agar lebih untung. Nah, itu kerjanya data scientist sendiri. Nah, kalau data analis ini adalah merupakan salah satu pekerjaan yang lebih ke arah memvisualisasi data sendiri. Kayak misalkan, berapa banyak sih orang yang tadi beli bakso gua, berapa banyak sih orang yang nggak suka, berapa banyak sih orang yang suka. Nah, itu akan semuanya diolah oleh data analis untuk melihat bagaimana tren dari jualan gue sendiri. Seperti itu. Contoh ini ya, contohnya seperti itu, data analis, data scientist. Ini juga salah satu pekerjaan yang top banget, bahkan kalau nggak salah, saat ini pekerjaan dengan gaji terbesar di dunia itu data scientist, tahu gua. Di Amerika ya, di Amerika tuh bisa sampai $1.000 atau berapa, itu cukup besar lah. Pokoknya itu ada di mana namanya, di website di luar. Kalau salah sempat jadi nomor 1 tuh data scientist, seperti itu. Tapi yang paling banyak diminati sampai saat ini adalah software engineer tadi, nomor 1. Oke, selanjutnya ke UI UX researcher. Ini mungkin kalian banyak yang sering dengar juga, apalagi orang-orang yang sering lihat LinkedIn. Kalau misalnya kalian tahu LinkedIn apa, itu adalah salah satu platform untuk apa ya istilahnya, menuangkan IT yang ada, maksudnya kayak itu salah satu platform untuk saling berbagi masalah IT. Nggak IT juga sih, cuman kayak banyak kan biasanya IT dipakai itu di LinkedIn. Atau kayak di Twitter mungkin sering dengar UI UX researcher. Itu adalah satu pekerjaan yang dimana kalian akan ini memprioritaskan user experience dan user interface agar user itu nyaman gitu ketika mereka menggunakan aplikasi yang kalian buat. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak Tokopedia. Kan Tokopedia itu kan search bar-nya di atas, terus juga barang-barangnya bentuknya kotak kayak gitu kan. Kayak ada spot-spot tertentu yang emang nyaman gitu bagi user, seperti itu kan. Nah, itu kerjaannya UI dan UX researcher gitu. Jadi UI itu adalah yang mendesain aplikasi si Tokopedia tadi, dan UX itu adalah orang yang melihat bagaimana sih apa namanya, orang tuh sukanya tuh search bar-nya di atas atau di bawah sih, sukanya tuh home button-nya di atas atau di bawah sih. Nah, itu UX researcher tuh. Nah, dari situ kita bisa membangun suatu aplikasi yang nyaman bagi user itu dalam segi desain dan dalam segi alur atau segi istilahnya apa ya, kayak kognitifnya mereka gitu. Kayak, oh gue nyaman kok buttonnya di sini sini sini, atau nggak kayak kayaknya kurang enak nih kalau misalkan home buttonnya di atas, kayaknya akan di bawah. Nah, itu UX researcher tuh yang kerja. Nah, tapi kalau UI kayaknya kalau aplikasi Tokopedia warnanya kuning terang gitu kan nggak enak ya. Ini kayaknya warna hijau aja deh yang agak-agak gelap biar mereka tetap nyaman. Nah, itu kerjaannya UI researcher. Nah, walaupun UI researcher terkesan kayak kok desain ya, kok kayak ngedesain gitu, tapi ini tetap masuk ke bidang IT karena itu juga berpengaruh terhadap apa ya istilahnya, kayak mereka mendesain tapi juga tetap memikirkan bagaimana pengembangannya gitu. Oke, mereka bisa desain, tapi kalau misalkan desainnya ternyata nggak bisa dikembangkan kan sama-sama aja buang-buang waktu dong. Kan ini kan tujuannya untuk membuat aplikasi kita lebih baik. Nah, UI ini makanya masuk IT juga karena mereka juga harus memiliki pengetahuan mengenai bagaimana sih pengembangan aplikasi tersebut. Gitu untuk UI research.
Oke, selanjutnya adalah product manager. Nah, product manager ini merupakan salah satu apa namanya pekerjaan yang akan mengawasi atau memanajeri suatu product development seperti itu simpelnya. Jadi kayak Tokped, kayak Gojek tuh ada product manager yang kayak melihat, oh ternyata pengembangan aplikasinya ke sini loh, ya udah deh apa namanya, berarti kita harus ngerjain ini itu lebih ke arah mengatur bagaimana jalannya pengembangan aplikasi. Contohnya kayak pelatih bola lah, dia yang mengatur bagaimana skuadnya posisinya ini posisinya itu, karena itu product manager itu seperti itu gitu, kayak apa sih yang harus dikembangin, apa sih yang udah keren, apa sih yang udah bagus, apa yang masih kurang. Nah itu mereka yang ngelihat semua. Selanjutnya front end dan back end engineer. Nah ini sebenarnya hal ini berhubungan dengan UX researcher tadi. Jadi UX researcher itu yang lebih ke arah desain, sedangkan front end dan back end engineer itu yang lebih ke arah ngodingnya langsung. Jadi UI-nya itu nanti desainnya udah keluar, bakal dikasih nih ke front end. Front end, tolong dong codingin nih. Gue punya desain, tolong dong codingin, jadiin aplikasinya gitu. Nah, terus si front end ya udah ngoding lah. Makanya tadi gue bilang UI harus mengerti IT juga agar front end-nya nyaman dong. Masa UI-nya ngasih desain terus front end-nya merasa kayak UI-nya asal aja desain kayak ini bagus nih tapi nggak bisa di-coding, kan itu kan sama aja buang-buang waktu kan. Jadi makanya hal tersebut butuh IT juga. Nah, kalau back end tuh lebih ke arah bagaimana program berjalannya. Kayak contohnya misalnya kalian ke website atau Wikipedia. Wikipedia kan bisa searching atau bisa kayak mencet-mencet atau apa. Nah, itu tuh adalah yang ngatur si backend engineer ini, kayak kalian searchingnya tuh ada algoritmanya, kalian ngeklikin itu ada algoritmanya, kalian nge-retrieve atau ngebuka halaman baru tuh ada algoritmanya. Nah, itu namanya ada backend engineer. Nah, terus ada namanya full stack developer. Nah, full stack developer ini biasa dibilang adalah salah satu pekerjaan yang cukup berat di bidang IT, tapi salah satu yang paling beneficial juga. Kenapa? Karena ini tuh adalah yang menggabung yang menggabung front end dan back end engineer dalam satu orang gitu. Jadi kayak orang ini mengerjakan front end, tampilan dan back end adalah algoritmanya gitu simpelnya. Oke, kemudian ada cyber security analyst. Oke, yang pasti kita tahu adalah cyber security, keamanan, enkripsi gitu-gitu. Mungkin cukup familiar dengan kata-kata tersebut. Itu adalah merupakan salah satu bidang IT juga dan bakal dikerjain oleh si cyber security analyst ini. Jadi agar datanya nggak bocor dan lain-lain gitu. Itu adalah di cyber security analyst ini. Itu bidangnya kayak yang operating system tadi. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah game developer. Game developer itu ya kita menjadi pengembang game, di mana emang hal tersebut diajarin juga ya di ilmu komputer. Bukan berarti kayak oh game developer main game mulu, oh enggak. Kita bukan main game, kita adalah ngebuat game. Jadi di Fakultas Ilmu Komputer UI sendiri itu ada salah satu matkul namanya game development. Itu ya kita membuat game, kita merilis game juga dengan sedemikian rupa, dan ya cukup seru sih kalau misalkan kalian ingin masuk ilmu komputer karena suka main game atau apa, bisa banget nih masuk ilmu komputer gitu karena ada materi tentang game development sendiri seperti itu. Nah mungkin honorable mention-nya salah satu yang cukup bermanfaat adalah namanya pekerjaan di bidang perolehan informasi atau information retrieval. Ini tuh salah satu pekerjaan yang lagi sering banget dikembangkan saat ini, adalah bagaimana cara kita membuat Google, bagaimana cara kita membuat Bing gitu. Kayak information retrieval tuh kayak berhubungan data juga. Itu tuh kayak gimana cara kita melalui token-token atau kalimat-kalimat yang kita cari di Google bisa nih keluar kalimat, bisa nih keluar artikel ini, keluar artikel itu. Nah, itu ada juga pelajaran di yang komputer. Itu salah satu yang beneficial juga sih dan emang lagi dicari banget saat ini. Gitu deh masalah prospek kerja. Nah, mungkin sebenarnya itu doang sih dari ilmu komputer sendiri ya, karena apa ya namanya istilahnya banyak banget yang bisa kalian dapat di prospek kerja. Dan tadi yang apa perkuliahan mungkin ya kita sama-sama aja sih kalau kondisinya kalau perkuliahan, cuman bedanya mungkin ya kita tadi disediain laptop dan lain-lain, dan juga kalau dari tugas-tugasnya kita ada yang tugas nulis, ada yang tugas ngoding dan lain-lain sih. Untuk kegiatan offline online juga sama, organisasi dan kepanitiaannya juga sama juga, pasti di apa namanya bakal seru-seru juga karena apa ya, kegiatan kampus tuh pasti bakal banyak banget. Dan menurut gue sangat disayangkan sih kalau misalkan nanti kalian udah kuliah atau apa nggak mengikuti kegiatan kampus, karena walaupun terkesan kayak banyak banget sih nih kegiatan kampus gini-gini, takut malah keteteran akademis, malah kadang-kadang akademis kalian terbantu loh oleh organisasi gitu. Jadi sabi banget nanti kalau kalian udah kuliah ikut aja organisasi gitu. Apalagi kalau misalkan ilmu komputer jangan takut nih untuk ikut organisasi, walaupun kayak
aduh gue nanti nggak bisa belajar gini-gini. Tapi malah kadang-kadang dengan organisasi kalian malah jadi belajar juga karena kalian bakal kenal kakak tingkat yang lebih keren daripada kalian, maksudnya yang lebih paham gitu daripada kalian, atau juga ketemu teman-teman yang keren seperti itu. Nah mungkin itu aja sih dari gua. Terakhir paling ini sih seperti yang kita tahu ya, ilmu komputer tuh kan tadi, nih kalau misalkan nanti kalian masuk ilmu komputer semua, amin, atau masuk penjurusan kalian semua, itu tips and trick dari gue adalah jangan pernah minder dan komunikasi sih. Kenapa jangan pernah minder? Karena kalau di ilmu komputer sendiri, itu kalian akan memiliki teman yang OP banget, overpower banget, atau yang sejajar sama kalian, yang masih biasa aja, seperti itu. Kalau misalnya kalian termasuk overpower juga nggak apa-apa. Seperti itu. Overpower tuh artinya kayak anak-anak tim olimpiade komputer itu biasanya kadang-kadang masuk ilmu komputer juga, dan di situ mereka akan menunjukkan lah kemampuan kalian gitu. Nah, tapi kita balik ke poin 2 adalah komunikasi. Nah, ini yang cukup penting nih di ilmu komputer atau di IT. Kenapa? Karena IT itu nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya komunikasi gitu. Suatu tim pasti IT itu dikerjakan oleh suatu tim seperti itu. Kayak contohnya kita balik lagi ke prospek kerja ya sedikit. Itu UI UX researcher kalau nggak pinter komunikasi, pasti dia jarang komunikasi dong sama front end, kayak adalah gue mau desain sesuka hati gue aja lah gitu. Nah, sedang pas udah dikasih front end, taunya nggak bisa, ngulang lagi. Jadinya meribetkan si UI UX researcher ini kan. Padahal kalau dia pintar komunikasi, ya udah tinggal diomongin aja gitu, rapat bareng dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu kompetensi yang paling harus diasah di ilmu komputer, komunikasi seperti itu. Bahkan kayak saat ini tuh kalau ada yang jago banget dalam bidang IT, tapi dia kurang dari komunikasi, itu akan jadi pertimbangan bagi suatu perusahaan untuk menerima dia gitu, karena komunikasi ini yang paling penting banget sih menurut gue gitu sih. Dan emang juga telah terbukti bahwa komunikasi adalah yang paling penting di IT, karena kita bekerja dalam sebuah tim dan kita nggak sendiri-sendiri gitu. Oke deh. Mungkin kalau untuk selanjutnya adalah mengenai ini aja kali ya. Ini nggak gue tulis kebetulan, adalah tentang bukan prospek kerja sih, lebih ke arah gimana sih kalau S2-nya gitu ya. Nah, kalau untuk S2-nya sendiri, kebetulan sorry banget gue nggak nulis ini karena kelupaan kalau ada bahas tentang S2. Itu adalah ilmu komputer juga banyak banget ya cabang-cabang di S2-nya, dan sangat mudah untuk bisa dapat ke luar negeri gitu, beasiswa ke luar negeri atau apa. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi bahwa IT itu udah sangat berkembang saat ini, dan kita udah hidup di zaman modern yang sangat membutuhkan IT seperti itu. Jadi untuk S2-nya banyak banget, kayak contohnya di MIT, di Jepang, Singapura, NUS, atau di di banyak universitas di luar tuh udah istilahnya cukup melihat kok ke arah Indonesia gitu, bahwa Indonesia itu cukup banyak kok bidang-bidang IT yang bagus gitu, seperti itu. Mungkin masalah S2 ya. Jadi jangan khawatir banget kalau untuk S2 tuh juga juga terjamin lah S3, S2 gitu-gitu. Kalau misalkan kalian mau jadi dosen juga terjamin banget ya, karena tadi lagi baik lagi bahwa teknologi itu udah di mana-mana, bahasa udah modern, dan ilmu komputer itu benar-benar lagi dicari banget. Itu sih mungkin dari gua ya untuk pemaparan materinya. Mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung on mic atau bisa lewat chat. Ini mungkin gue sambil bacain chat ya. Nah, jadi bisa langsung aja kalau ada yang mau nanya bisa langsung on mic aja. Gue persilahkan. Oke, ini kayaknya gue bakal bacain dari chat dulu ya. Jadi yang pertama adalah mengenai, waduh ini ada yang aku tertarik di jurusan ini tapi nggak dibolehin. Waduh. Mungkin bisa disampaikan nih ke yang nggak ngebolehin nih, bahwa ilmu komputer tuh gini-gini tadi yang udah gue bilang sebelumnya, kayak prospek kerjanya mantap, juga benefitnya ini, terus juga kalau kita tuh tetap bisa loh di sini gitu. Jadi kayak diyakinkan aja sih. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya. Nah, ini. Masuk jurusan ini harus udah bisa basic programming atau enggak ya, Kak? Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan saat pemaparan materi tentang ilmu komputer. Oke, masuk ke bidang ilmu komputer, menurut gua tidak harus bisa sih di awal mempunyai teknik dalam bidang pemrograman, bahasa pemrograman. Kalau gue boleh cerita sedikit, gue salah satu orang yang tidak punya basic programming sama sekali saat gue masuk ilmu komputer. Karena waktu itu gue
SMA kerjanya cuman main, kerjanya cuman ya udah gue bahkan belajar tuh di bimbel bukan di SMA, kayak saking ya udah SMA gue gabut dan lain-lain. Dan gue mau nyoba ilmu komputer karena gue tertarik dan gue ya udahlah bisain aja gitu. Dan akhirnya keterima dan ya udah gue masuk ke lingkungan ilmu komputer di mana gue belum punya basic programming. Itu nggak apa-apa banget dan itu wajar banget untuk ada hal tersebut. Karena kita nanti di awal, ini gue berkaca, kembali lagi gue berkaca pada perkuliahan gue di ilmu komputer UI, itu kita diajarin bener-bener dari basic, dari nol, bener-bener dari nol banget. Kita pertama diajari dengan, kalau kita spesifiknya ya, pertama tuh kita diajari bahasa pemrograman namanya Python. Kenapa pakai Python? Karena Python merupakan salah satu bahasa pemrograman paling gampang dan di perkuliahan pertama itu benar-benar apa ya, saya diajari cara fundamental programming itu seperti apa. Nah, matkulnya itu udah dasar-dasar pemrograman. Jadi kayak fundamental programming itu seperti apa, kayak misalkan apa namanya, kode-kode itu berjalannya seperti apa, terus ada komen apa sih yang bisa kode bikin berjalan, habis itu kayak gimana caranya biar satu file dengan satu file berhubungan, itu tuh diajarin banget di awal gitu. Bahkan kayak kalau kalian sering lihat meme-meme di IG tentang ilmu komputer, ada kayak print hello world. Nah, itu diajari di pertama kali perkuliahan. Kalian disuruh cuma ngeprint hello world. Itu komennya cuma satu line, cuma nulis print, buka kurung, terus kutip hello world, kutip lagi, tutup kurung, udah gitu dong. Itu diajarin dari situ. Itu tandanya bahwa kita tuh benar-benar diajarin dari nol. Jadi it's okay banget kalau kalian belum punya bidang programming, itu it's okay banget, gak apa-apa untuk masuk ke ilmu komputer, karena kita benar-benar diajarin dari nol dan ya udah kita berkembang bareng, dan dosennya juga gak bakal kayak ngasih yang susah gitu, enggak, kayak kita bakal benar-benar dituntun, istilahnya kayak gini lah, kita jadi anak bayi lagi lah, kita dituntun cara jalan, cara makan, cara lari, cara merangkak dan lain-lain, kita dituntun pelan-pelan oleh pihak fakultas gitu. Jadi it's okay banget nih buat yang tadi nanya masuk ke jurusan ini perlu basic programming nggak? Nah itu kalau nggak punya pun nggak apa-apa. Tapi kalau punya itu suatu nilai plus yang plus banget buat kalian. Jadi gitu. Kalau misalkan kalian udah merasa yakin nih, oh gue yakin deh gue ilmu komputer. Kalau bisa dari sekarang coba ngulik-ngulik dikit aja, kayak gimana sih programming itu caranya, gimana pakai bahasa ini tuh gimana sih? Oh programming basic itu seperti apa? Nah itu coba diulik-ulik aja. Tapi kalau misalkan saat ini kalian masih ragu dan nanti at the end kalian masuk ilmu komputer dan masa kayak aduh gue nggak punya basic programming ini, itu oke banget, nanti kalian bakal diajarin dari awal seperti itu. Mungkin yang nanya udah terjawab ya, kalau udah boleh di-chat aja. Oke, nah terus ini ada juga nanya nih, ada pengalaman paling memorable selama kuliah jurusan ini nggak kak? Paling memorable ya dari gue sendiri itu adalah kita sering banget nugas sampai malam, bahkan sampai kita di kampus tuh kayak jam 12 malam, jam 2 pagi, 3 pagi itu pernah. Kenapa? Karena tugas pemrogramannya di apa namanya, ilmu komputer itu bener-bener apa ya istilahnya, kayak kita tuh saling bantu-membantu sih. Tadi sih kita balik lagi ke yang bahasan pertama, butuh basic programming atau enggak, itu ada hubungannya. Kenapa? Karena kita tuh sama aja kayak istilahnya gini, anak-anak ilmu komputer yang baru masuk itu kayak bayi-bayi yang baru masuk PAUD gitu loh, kayak bener-bener nggak ada ilmu apa-apa, bener-bener masih polos, nggak tahu apa-apa, dan kita masuk ke satu tempat yang sama gitu. Jadi kita bener-bener berkembang bareng dan apa istilahnya kayak melihat perkembangan teman kita tuh bareng-bareng gitu, kayak oh temen gue bisa gini loh, temen gue bisa gini. Dah itu menurut gue salah satu memorable adalah ketika ngerjain tugas itu tadi sih, kayak kita saling bantu, kita saling apa namanya kayak bertukar pikiran. Itu menurut gue yang cukup memorable saat ini sih, karena kalau sekarang kan online ya, jadi nggak bisa ketemu teman. Kalau dulu tuh bener-bener sampai kayak di kampus jam 2 pagi, jam 3 pagi, ke rumah temen, tidurnya baru jam 4 pagi, itu gue pernah kayak gitu. Kayak padahal jam 8 ada kuliah, ya jam 8 pas kuliahnya tidur gitu di kelas ya. Jangan dicontoh kalau gitu. Tapi itu menurut gue salah satu yang paling memorable sih dari itu. Karena kita benar-benar berkembang bareng, benar-benar dari awal bareng-bareng, jadi kita kayak tahu gitu, kayak oh ternyata tuh gue nggak bisa tuh, ada temen gue loh yang nggak bisa juga, oh ternyata gue bisa tapi dengan bantuan temen ini gue ini loh. Jadi kayak itu yang menurut gue memorable sih di ilmu komputer gitu. Oke, lanjut lagi nih ya ke pertanyaan berikutnya adalah
Kak, kalau masuk ke ilmu komputer pasti harus punya laptop pribadi ya? Kalau iya spek laptopnya biar maksimal kayak gimana? Nah ini cukup menarik juga nih. Ini salah satu dekan, almarhum dekan Fakultas UI, almarhum Bu Mirna, itu pernah bilang bahwa masuk ilmu komputer itu nggak harus punya laptop pribadi. Dia ngomong di depan orang tua siswa tahun 2018, orang tua gue dan lain-lain. Dia ngomong bahwa masuk ke ilmu komputer tidak harus punya laptop pribadi. Maksudnya kayak pas kalian masuk tuh kan nggak harus punya laptop gitu. Kalian bisa nggak punya laptop gitu. Nah, kenapa? Karena kita udah disediain nih sama fakultas komputer-komputer tadi di yang ini nih. Nah, di sini nih. Lab-lab ini tuh udah nyediain komputer-komputer yang spesifikasinya sudah top banget buat programming. Tapi bukan top banget buat main game ya, nggak boleh di-install game di sini. Nanti malah main jadinya. Nah, tapi ini top banget buat programming. Kalian mau pakai bahasa apapun, mau ngoding apapun bisa di sini. Udah disediain semua. Nah, tapi kalau misalkan nanti kalian merasa bahwa, aduh kayaknya gue nggak bisa nih, gue harus punya laptop sendiri, itu balik lagi ke keputusan kalian. Tapi pada dasarnya, untuk keharusan atau tidak, itu nggak harus punya laptop. Nah, tapi kalau misalkan mau punya laptop, spesifikasinya kayak gimana? Sebenarnya sih spesifikasi sebuah laptop programming itu nggak harus yang gede-gede banget sih. Kalian ya yang mengikuti lah. Kalau mungkin kalau sekarang itu Windows i5 lah atau i3 juga masih bisa sih kayaknya. Karena sekarang udah ada i9 ya, jadi ya i5 lah minimal kayak gitu. Itu istilahnya kayak uh, apa namanya, pemrograman tuh nggak require a lot of space, a lot of memory, a lot of prosesor, something like nggak butuh kayak gitu. Ada sih beberapa yang butuh, contohnya kayak ada salah satu aplikasi namanya Android Studio Code, sama ada namanya IntelliJ. Itu salah satu dua aplikasi programming yang cukup butuh lah memori dan lain-lain. Tapi yang lainnya masih banyak kok yang nggak butuh dan bekerja dengan secara optimal seperti itu. Dan sampai saat ini kok masih ada kok teman-teman gue yang pakai lab komputer doang, atau komputer ini yang sudah komputer lab, atau pakai laptop yang speknya bukan spek yang wow gitu juga ada kok. Bahkan gue juga pakai seperti itu. Jadi kayak itu apapun bisa sih sebenarnya kalau spek laptop. Tinggal kalian ngikutin aja sama perkembangan zaman saat ini. Kayak misalkan minimalnya tuh i5 atau apa, ya udah yang i5 juga nggak apa-apa gitu. Nggak harus yang kayak i9, i7, RTX 280, 380, nggak perlu itu mah. Itu terlalu berlebihan sebenarnya sih. Tapi itu nggak perlu banget. Oke, lanjut nih ke apa namanya, pertanyaan berikutnya adalah mengenai KKN nih sendiri. Jurusan ilmu komputer KKN-nya ngapain Kak? Nah ini cukup menarik juga. KKN atau internship bisa kita bilang ya. Kalau di apa namanya, di kita tuh ngomongin internship, kita nggak punya istilah KKN sih di ilmu komputer ya. Kita adanya istilahnya kerja praktek ya, sama aja sebenarnya, atau internship. Nah itu tuh biasanya ngapain? Itu kita ya udah kita magang di perusahaan. Kayak contohnya di teman-teman gue saat ini banyak yang lagi magang di OVO, di Gojek, di Tokped dan lain-lain ya. Kita menjadi apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalkan, gue mau magang di Tokped jadi software engineer, ya udah kita software engineer gitu. Kita maintenance aplikasi Tokped dan lain-lain. Bahkan teman gue dulu ada yang pernah magang di Tokped, dia sampai bilang ke gue kayak, lu mau ini nggak voucher-voucher sampai kayak gitu. Kayak saking apa ya, saking udah bekerja di sana tuh sampai kayak ada omongan gitu, berarti kan udah kayak bener-bener mendalami gitu. Nah itu apa namanya, kita kayak gitu sih, lebih kerja kayak gitu. Jadi ada mata kuliah namanya kerja praktek seperti itu. Dan juga uniknya adalah kita di ilmu komputer itu kita udah bisa magang dari semester 5. Bahkan ada teman gue yang udah magang dari liburan semester 2 ke semester 3. Itu udah ada yang magang di situ. Dan kenapa? Karena IT itu tuh apa ya istilahnya? As long as lu bisa dan lu paham mengenai apa yang lu kerjakan, lu bisa kok magang di tempat-tempat yang keren kayak gitu. Walaupun lu kayak masih semester 5, masih semester 4, itu kalau lu udah paham ya bisa-bisa aja magang. Kita nggak ada batasan gitu kayak semester segini. Ya mungkin ada sih beberapa perusahaan yang ngomong kayak at least kuliah udah 3 tahun, atau kayak semester 6, semester 5 gitu. Tapi ada juga perusahaan yang kayak nggak memandang itu dan ya udah menerima kalian magang. Dan itu by the way paid ya magangnya. Kita kebanyakan IT program internship IT itu paid semua, berbayar. Jadi ya bisalah sambil nyari duit buat tabungan-tabungan gitu, buat beli di Shopee atau apa, itu bisalah kayak gitu. Jadi lebih ke arah gitu sih kalau masalah KKN-nya kayak gitu. Nyebutnya kalau di kita kerja praktek atau internship.
Oke, pakai desa penari. Oke, lanjut lagi. Kak, maaf tadi agak jelas joinnya. Kalau gambaran perkuliahannya gimana ya, Kak? Sama mata kuliah yang wajib di ilmu komputer itu apa? Terus, Kak, basic skill yang setidaknya harus dikuasai kalau mau ilmu komputer apa? Nah, ini juga menarik. Mungkin gua akan ulas sedikit mengenai tadi ya, jawaban perkuliahan itu tadi ada ini, perkuliahannya ada offline, ya udah kita belajar di kelas bareng atau kita nge-lab, kita apa ya, mengerjakan tugas, mengerjakan problem-problem yang diberikan melalui lab ini. Kalau yang online gini sih, paling kayak Zoom, Zoom terus aja sih gitu paling ya sama aja mungkin kayak apa namanya kegiatan di sekolah atau apa. Biasanya Zoom atau kayak ya udah kita lewat Discord atau lewat mana gitu. Seperti itu sih kalau yang online. Nah, terus bentar. Terus yang mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Oh ya, by the way tadi yang pertanyaannya udah gue jawab. Kalau misalkan kalian masih kurang terjawab atau apa bisa langsung di chat aja yang ngechat ya. Kak, aku masih kurang masih bingung nih gini-gini. Itu oke banget. Oke, lanjut lagi ke mata kuliah yang wajib di ilmu komputer itu apa? Nah, mata kuliah yang wajib di ilmu komputer itu kita akan mengacu kepada ini, 3 jalur utama ilmu komputer. Jadi, di semester pertama dan kedua, itu kalian akan belajar mengenai pengenalan programming, intro to programming, seperti itu. Sama ada intro to, ini mungkin akan berhubungan dengan pertanyaan kedua, yaitu skill apa yang harus dikuasai ya. Jadi gue akan jelasin dulu yang tadi yang apa namanya mata kuliah wajib nanti akan ada hubungannya ke skill. Itu pertama-tama kalian bakal dikenalin sama intro programming sama intro to uh, penunjang-penunjang programming kayak matematika, matematika diskrit, matematika dasar seperti itu nanti bakal ada berbarengan berjalan secara konkurensi gitu. Nah, si di dasar-dasar ilmu programming itu tadi itu kita dikenalin cara bikin program tuh gimana, cara bikin for loop tuh gimana, cara bikin if else tuh gimana, pakai objek tuh gimana, dan lain-lain itu bakal diajarin. Nanti di semester 3 dan 4, nanti kalian akan mulai dikenalkan dengan mata kuliah yang lebih advance, mata kuliah wajib yang lebih advance mengenai 3 jalur ini. Itu ada software, data, dan operating system. Nah, jadi kalau di software tuh nanti ada mata kuliah namanya struktur data dan algoritma, ada mata kuliah apa namanya advanced programming itu di bagian software. Jadi kalau struktur data dan algoritma, kalian bakal belajar lagi nih, algoritma apa sih yang penting banget dan yang overpower dan bisa digunain. Contohnya kayak misalkan dalam bentuk sorting. Sorting itu kayak yang mengurutkan secara terurut, mengubah secara terurut, atau nggak kayak ada searching algorithm. Itu yang optimal tuh gimana, itu nanti bakal diajarin di struktur data dan algoritma. Atau tadi kayak struktur data dan algoritma, berarti kayak gimana sih cara kita nyimpan suatu data itu agar bisa tetap muat tapi nggak makan space banyak, itu ada di struktur data dan algoritmanya. Itu mungkin agak berhubungan dengan data teman, lebih ke arah software sih gitu. Nah, terus tentang advanced programming nanti itu ada di semester 4, itu tuh merupakan salah satu jurusan software juga, itu mengenai bagaimana sih kita mengembangkan suatu aplikasi yang dimana aplikasinya ini tuh terpisah gitu loh. Kayak contohnya ada aplikasi yang buat kalkulator, misalkan ada aplikasi kalkulator ya. Ini ada bagian untuk nambah, ada algoritma nambahin, ini ada algoritma ngurangin, algoritma bagi, itu gimana cara kita menghubungkan hal-hal ini yang terpisah-pisah agar menjadi satu kesatuan program yang optimal gitu. Kan kayak misalkan Tokopedia, kayaknya nggak mungkin ya kalau kalian pikir secara logika, kayak nggak mungkin deh ini Tokopedia itu dibuatnya cuma satu file gitu, atau kayak cuma satu folder gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya masa data segitu banyaknya dibuatnya satu folder. Wah, itu kalau misalkan kalian kalau misalkan ada yang rusak atau ada yang error, pasti susah banget kan nyarinya gitu mana error, karena saking banyaknya, saking crowdednya sampai susah. Nah, itu makanya dibuat dengan sebuah sistem namanya microservice. Itu jadi kalian membagi-bagi pekerjaan yang menunjang suatu aplikasi tersebut. Jadi biar kalau misalkan kayak tadi contohnya ke kalkulator lagi, kayak misalkan di aplikasi kalkulator kalian pembagiannya rusak nih. Oh ya udah, kalian nggak perlu ngecek algoritma perkalian, nggak usah ngecek algoritma penambahan, pengurangan, kalian langsung aja cek ke algoritma pembagian gitu. Jadi itu menghemat waktu dan juga efisiensinya. Itu advanced programming. Nah, terus untuk data itu juga ada namanya basis data, gimana cara kalian mengelola data, kayak kalian dapat data, ribuan data, gimana sih caranya kalian tahu nih mana data yang cocok untuk apa yang kalian cari, itu ada namanya di basis data. Kemudian ada di operating system, itu nanti ada mata kuliah operating system sama OS. Itu kalian gimana caranya kalian bisa ngontrol hardware kalian dari codingan, gimana sih caranya speaker tuh bekerja, gimana sih caranya keyboard tuh bekerja, cara memori RAM itu
kalian sering dengar kan kayak RAM, SSD gitu-gitu. Bekerja itu gimana sih hubungannya antara hardware itu dengan software itu bagaimana? Itu nanti ada di operating system. Nah, itu untuk semester 3 dan 4. Nah, untuk 5, 6, 7, 8 ini merupakan semester yang kalian sudah seharusnya ya, optimalnya kalian kalau nanti udah masuk ilmu komputer udah menemukan jalur kalian tuh di mana gitu. Kalian mau masuk software, data atau operating system. Nanti di 5, 6, 7, 8 ini bakal jadi tempat kalian ngambil matkul-matkul peminatan yang menunjang jalur yang kalian inginkan. Nah, kalau gue boleh cerita dikit, kebetulan gue salah satu jalurnya adalah di data. Gue suka banget dengan data analisis dan data scientist, dan emang kebetulan salah satu pekerjaan yang gue incar adalah data scientist. Nah, yaudah gue di semester 5, 6, 7, 8, gue ngambil mata-mata kuliah tentang data. Kayak ada tadi pengolahan citra, gimana cara kita ngolah data bentuknya gambar, atau kayak ada namanya information retrieval tadi, gimana cara gue ngolah data tapi bentuknya teks gitu. Kayak misalkan kalian ngetik Lionel Messi gitu di Google, gimana caranya gue ngeluarin, gimana caranya bisa ngeluarin artikel tentang Lionel Messi ini, Lionel Messi ini, Lionel Messi ini, kan biasanya kan Google gitu ya banyak. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu semua di data. Nah, kalau software tuh ada kayak misalkan cara ngembangin cara bagaimana kita bekerja di suatu perusahaan software dan lain-lain. Kalau operating system juga ada gimana caranya kita lebih menghubungkan lagi caranya ke cloud tuh kayak ke internet, ke software, ke hardware gitu, gimana cara hubungannya. Itu mungkin masalah pertanyaan matkul wajib pas tadi. Oh ya, matkul wajib yang ada di ilmu komputer itu ya. Nah, oke, nah terus tadi kan gue bilang ya ada hubungannya sama yang mengenai basic skill yang harus dipunya. Nah, basic skill yang harus dipunya, yang sekarang kalian bisa pelajari, mungkin kalau dari sisi programmingnya kalian harus mulai dari awal karena emang nggak ada yang gue nggak tahu sih apakah di SMA kalian ada ilmu komputer atau enggak, tapi kalau misalkan nggak ada berarti kan kalian harus mulai dari awal. Tapi yang bisa kalian cicil sekarang adalah kalau emang kalian pengen berminat di ilmu komputer itu bisa dimulai dari kalian asah skill matematika sih. Matematika tuh nggak cukup bahkan sangat penting untuk ilmu komputer, baik dari software, data, dan operating system. Ya, karena kita benar-benar ngolahnya angka biner, habis itu kayak ada pendekatan menggunakan log, limit. Nah, itu kalau misalnya kalian dengar menggunakan fungsi, itu kalau misalnya kalian ada yang kurang suka sama materi-materi fungsi-fungsian, asimtotik gitu-gitu. Nah, itu coba diasah lagi kalau misalkan kalian mau masuk ilmu komputer. Karena itu salah satu pionir terpenting di ilmu komputer, di matematika. Dan yang kedua adalah critical thinking sih. Critical thinking cukup penting banget di ilmu komputer karena kalian harus memecahkan masalah dengan cepat gitu. Kayak kalian langsung mikir, oh ini butuh algoritma ini, langsung gitu, snap of a finger, langsung cepet lah. Itu critical thinking perlu banget. Yang ketiga adalah komunikasi. Baik lagi ke komunikasi karena kalian bekerja nanti dalam sebuah tim. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan cukup menarik juga. Bedanya ilmu komputer sama teknik informatika. Nah, ini teknik informatika kalau di universitas lain, setahu gue sama aja sih sama kayak ilmu komputer. Kecuali kalau di UI itu ada namanya teknik komputer. Jadi di UI itu ada ilmu komputer, sistem informasi sama teknik komputer. Sorry. Kalau ilmu komputer tadi kita balik lagi kita belajar tentang software, belajar tentang bagaimana suatu pengembangan aplikasi, bagaimana suatu kita mengolah data dan lain-lain. Tapi kalau teknik komputer ini di UI ya by the way. Disclaimer ini di UI. Kalau teknik komputer itu dia belajar tentang bagaimana cara kita mengembangkan hardware. Kayak misalkan gimana sih caranya speaker bisa ngeluarin suara, gimana sih caranya mouse bisa ngeklik gitu. Nah, itu setahu gue teknik komputer lebih ke arah situ. Nah, terus satu lagi sama sistem informasi. Biasanya ini yang sering banyak ditanya juga. Jadi gue bakal sekalian jawab juga adalah perbedaan sistem informasi dengan ilmu komputer. Sistem informasi itu lebih ke arah dia menjadi narahubung antara orang ilmu komputer dengan klien yang ingin menggunakan jasa ilmu komputer. Di mana dia juga harus ngerti mengenai ilmu komputer dari segi kode dan lain-lain, tapi dia juga harus bisa menganalisis atau membuat perancangan dari bisnis yang ingin dilakukan. Dia lebih ke arah bisnis IT gitu loh. Kayak ada dari segi bisnisnya, ada dari segi administrasinya, tapi juga punya dari segi IT. Tapi nggak dalam dari IT-nya karena yang dalam itu ilmu komputer. Gitu mungkin kalau sistem informasi sama ilmu komputer. Tapi kalau teknik informatika sama ilmu komputer harusnya sama sih. Kayak contohnya di ITB itu teknik informatika juga tentang belajar ngoding juga sama kayak ilmu komputer. Kalau di ITS, Togo juga teknik informatika ya, TI, itu juga harusnya sama juga. Kayaknya kalau teknik informatika bakal sama sih sama ilmu komputer. Tapi yang beda teknik komputer kalau di UI itu adalah tadi pengembangan tentang hardware.
Sama sistem informasi juga ada juga di ITS, mungkin kemarin udah sempat ada ngobrol cutting juga masalah sistem informasi. Kebetulan itu teman gue juga, Hamam, teman SMA gue, itu dia juga di sistem informasi ITS. Dia juga udah jelasin, tapi kalau misalnya gue boleh jelasin dikit, itu tadi tentang bisnis IT dan lain-lain yang lebih ke arah kayak bagaimana cara membuat perancangan bisnis menggunakan IT seperti itu. Paling gitu sih kalau yang masalah bedanya ilmu komputer sama teknik informatika. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi bisa nih di chat atau langsung aja on mic. Mungkin gua tunggu sampai 20.02 kali ya. 20:02 kali. Oke, jadi yang mau nanya bisa langsung lewat chat aja atau kalau mau on mic dipersilahkan. Oh ya, by the way, sebelum gua lupa juga, ini jangan lupa ya diisi nih bit.ly-nya ini nih, feedback ngobrol cutting. Nih gua tulis di chat dulu ya. bit.ly/feedback ngobrol cutting. Ya ini bisa diisi nih biar acara tanya cutting ini lebih berkembang lagi ke depannya dan siapa tahu bisa membantu lagi nanti ke depannya untuk dari feedback kalian. Itu mungkin sambil menunggu ada yang nanya atau enggak, ini juga ada kontaknya tanya cutting. Kalau misalnya kalian mau kepo-kepo ini tanya cutting mau ada apa lagi ini ke depannya. Karena kita ngobrol cutting juga masih ada lagi ke depannya. Kalau misalnya nanti ada besok, gue lupa jurusannya apa, tapi bakal ada lagi tuh bisa dicek aja di Instagramnya di tanya cutting atau di ini kalau emailnya kalau ada mau sesuatu bisa ditanya cutting@gmail.com. Kayak sama ini tentang gua, kalau misalnya ada yang mau nanya tentang ilmu komputer lebih lanjut bisa ke Instagramnya @novel_irfandi, langsung aja DM-in aja nggak apa-apa, nanti insya Allah gua bakal jawab. Oke, ini ada aduh apa ya, oke. Ya kalau ada yang mau nanya lagi bisa, gua tunggu sampai 20.05 kali ya, 2:05. Kalau nggak ada mungkin kita sudahi aja ya karena udah jam 8 juga, udah malam juga, jadi nanti kita udahi aja. Gua bakal tunggu sampai 2:05. Mengenai ilmu komputer, kalau ada yang mau nanya atau ada yang masih bingung bisa langsung tanya. Gitu. Ada chat lagi. Tantangan kalau kuliah ilmu komputer apa? Nah, tantangan kalau ilmu komputer tuh apa? Yang pertama minder sih jujur. Karena tadi yang udah gue bilang, baik lagi kita akan satu angkatan dengan orang yang super OP atau istilahnya dia bisa dibilang salah satu orang tim Olimpiade Komputer Indonesia. Itu adalah mindernya di situ sih. Kayak anjir, gue bingung banget nih apa namanya kok codingan gue nggak jalan-jalan, tapi sedangkan dia kayak 15 menit udah jadi gitu, kayak wah itu bakal minder sih. Cuman itu tantangan yang harus dilewatin dan emang harus bisa dilewatin sih, karena ilmu komputer tuh gitu sih, apa namanya sistemnya adalah dia selalu berkembang dan kita emang harus selalu belajar terus gitu. Kalau kita kelewatan sedikit bakal kelewat banyak gitu. Emang harus belajar terus dan harus mengasah terus agar tetap ke-refresh mengenai ilmu-ilmu komputer tadi. Itu tantangan pertama itu tadi. Kedua, mungkin akan agak susah di awal. Kalau gue analogiin tuh gini, ilmu komputer tuh kayak kalian mau masuk rumah, pintunya kekunci nih, tapi kalian nggak tahu kuncinya di mana. Nah itu ilmu komputer tuh kayak gitu. Jadi di awal-awal tuh kalian akan berusaha sebisa mungkin mencari tuh kunci tuh di mana tuh. Aduh tadi gue naruh kuncinya di mana ya? Di pot atau di karpet atau di mana ya? Nah, nemuin kuncinya itu sama aja kayak kalian nemuin pemahaman dari ilmu komputer sendiri, dari programming sendiri. Karena programming itu bukan masalah bahasanya, bukan masalah bukan masalah penulisannya, bukan, tapi masalah konsep. Karena itu nemu konsepnya itu akan menurut gue akan cukup sulit bagi orang yang pertama kali masuk ke dunia programming, akan cukup sulit. Sama kayak tadi nemuin kuncinya, nemuin kunci rumah yang mau kalian masukin. Tapi ketika kalian udah nemuin nih, kayak kalian oh iya kuncinya gue taruh di pot nih, akhirnya gue ambil, ada, ya udah. Kalau udah nemuin kunci dan kalian udah buka tuh pintu dengan kunci tersebut, kalian udah masuk rumah, udah kesana itu udah gampang semua. Gitu, sistemnya tuh kayak gitu kalau ilmu komputer. Jadi ketika kalian udah menemukan konsep yang cocok dan kalian udah menemukan konsep yang betul dari suatu programming, fundamental programming itu kalian udah masuk, kesananya tuh bakal ya udah, oh sama aja kok.
kalian dari Java pindah ke bahasa Python, cuman kayak penyesuaian aja, oh Python tuh gini, Java tuh gini, tapi konsepnya tuh tetap melekat gitu. Oh kayak gini loh. Kalian dari HTML pindah ke, jangan HTML beda banget soalnya. Kalian dari Python ke SQL gitu. Oh kayak gini ya, bahasanya gini, tapi konsepnya tetap sama gitu. Nah itu menurut gua tantangannya adalah di awalnya adalah kalian akan bagi yang belum pernah ya masuk ke dunia programming, menurut gua pengalaman dari gue sendiri akan cukup sulit untuk mencari konsep tersebut. Tapi ketika kalian udah dapetin tuh konsep, udah dapetin tuh kunci, ke depannya udah gampang sih. Udah tinggal kayak penyesuaian aja kayak, oh ini butuh gini, oh ini butuh gitu. Ya udah, gue pakai ilmu-ilmu yang keren aja gitu. Nah itu salah satu tantangan di ilmu komputer sih menurut gua. Yang cukup menantang. Yang pertama tadi minder, itu harus dilewatin banget sih. Kalau kalian nggak dilewatin bisa nggak survive bahkan di ilmu komputer, karena setiap hari bakal ada yang melihat apa ya, bakal ada yang kayak OP-OP banget yang kayak kok dia gini, kok dia gitu. Dan gue selalu, kalau gue ada di posisi itu, gue selalu berpikir bahwa orang tuh bakal ada masanya masing-masing dan bakal ada jalannya masing-masing gitu. Mungkin gue sekarang kalau gue lagi down banget ya, melihat temen gue yang lagi bagus-bagusnya nilainya, gue akan mikir kayak, oh gue sekarang lagi ngelewatin jalan berbatu nih, mereka lagi dilewatin jalan halus. Pasti suatu saat mereka bakal ngelewatin jalan berbatu juga, dan gue pasti suatu saat akan melewati jalan halus juga gitu. Gue selalu berbalik ke situ, dan akhirnya udah gue semangat lagi. Itu pertama tantangan terberatnya. Kedua tadi sih, menemukan konsep dari apa sih programming itu sebenarnya, fundamentalnya itu menurut gue cukup sulit di awal. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti mata kuliah dengan baik dan kalian udah ngulik-ngulik lagi dan kalian mandiri belajarnya, itu akan mudah sih untuk bisa menemukan konsep tersebut. Paling gitu sih pertanyaannya. Oke, mungkin last question nih, ada lagi satu lagi. Persaingannya dulu waktu masuk ilmu komputer di UI gimana Kak? Oh kebetulan gua masuk lewat jalur PPKB. Jalur PPKB itu jalur yang undangan mandiri tapi nggak pakai tes gitu. Jadi kalau di UI itu ada 4 jalur, ada SBMPTN, SNMPTN, talent SIMAK, sorry, sama ada PPKB. Jadi kalau SBMPTN ya kalian tahu kan tes tertulis, SNMPTN undangan tanpa tes. Kalau PPKB itu undangan tanpa tes tapi berbayar, ada bayaran lagi. Kalau SIMAK itu tes dan ada bayaran. Itu gitu. Biasanya alurnya adalah SNMPTN, terus PPKB, SBM, terus SIMAK. Biasanya alurnya gitu. Nah, gue kebetulan masuk lewat PPKB, dan kebetulan waktu itu persaingannya agak cukup aman sih karena, oh maaf izin les duluan. Oke, nggak apa-apa kalau ada yang mau les, silakan kalau misalnya ada keperluan lain. Mungkin habis gue jawab pertanyaan ini, gue bakal tutup juga kali ya, karena udah kemalaman juga. Oke, tadi lanjut lagi. Kebetulan waktu pas PPKB, gue cukup aman sih, karena di SMA gue, SMA 1 Bogor gue, kebetulan tidak banyak yang mendaftar jalur PPKB, jadi kayak aman-aman aja, alhamdulillah. Cuman gue bakal cerita dikit mungkin di SBM ya, karena kalau SNM kan depends banget sama ini ya, depends banget sama rapot. Jadi kayak gue nggak bisa ngasih saingannya gitu, karena ya udah itu depends sama rapot kalian gitu. Tapi kalau SBMPTN, menurut gue sih, gue nggak tahu sih sistem SBMPTN sekarang gimana, tapi kuatin banget di matematika sih. Gue nggak tahu apakah masih berlaku yang kayak misalkan kedokteran tuh lebih bagus, harus bagus di biologi, fisika harus bagus di fisika, gitu-gitu. Kalau misalkan masih berlaku, mungkin ilmu komputer tuh lebih ke matematika sih. Kalau bisa benar-benar mantepin matematikanya, tapi jangan lupain yang lain ya. Apa namanya, tetap mantepin matematikanya, lebih mantepin lagi matematikanya, karena ilmu komputer tuh it's all about math sih, temuannya tentang matematika. Paling gitu sih kalau persaingannya ya. Dan biasanya ilmu komputer itu persaingannya agak cukup gak terlalu ketat, tapi passing grade-nya tinggi. Tapi sistem informasi, passing grade-nya nggak setinggi ilmu komputer, tapi persaingannya ketat banget. Jadi itu pinter-pinter kalian lah untuk merancang strategi bagaimana cara untuk bisa lolos di SBMPTN itu. Karena SBMPTN is all about strategi sih menurut gua. Kalian pinter, tapi kalau kalian nggak punya strategi di SBMPTN, kalian bakal kalah sampai punya strategi di SBMPTN walaupun nggak terlalu pinter menurut gua. Karena itu tadi kan yang ada kalau bener satu, kalau bener 4 salah min 1, itu bener-bener mainin di strategi itu sih. Jadi kayak lebih ke arah pikirin strateginya sambil pelajarin lagi materinya buat SNMPTN. Karena tadi yang udah gua bilang bahwa ilmu komputer biasanya passing grade-nya lumayan tinggi, kalau nggak salah kemarin tuh sempat ke-6 deh, di bawah kedokteran UI, kedokteran ini, kedokteran ini, kedokteran ini. Dia kalau nggak salah saintek paling atas deh, ilmu komputer UI. Iya, kayak saintek paling atas. Apa di atasnya STITB bahkan. Emang pajak kami keren banget ya. Promosi, sorry.
Ya jadi apa namanya, di situ apa namanya, di tekniknya sih, paling gitu. Oke, karena udah jam segini juga, mungkin gue udahkan dulu kali ya, teman-teman semua. Jadi, sekali lagi gue ngucapin makasih banget nih ke kalian yang udah mau datang di acara Tanya Kating ini. Eee, Pemaparannya sudah oke. Ya, thank you banget kalian udah mau datang dan udah mau simak di Ilmu Komputer. Mungkin kata terakhir gue, semangat terus kalian ke depannya. Eee, apa namanya, kalian coba pikirin lagi kalian mau kemana, matengin lagi pemikirannya kemana biar ke depannya nggak nyesel gitu. Karena kalau misalkan kalian udah masuk ke satu jurusan tertentu tuh, kalian udah kalau bisa tuh jangan pernah menyesali itu sih, karena, itu udah apa ya, ketika kalian menyesali hal tersebut tuh yang merasa terbebani itu bukan cuma kalian, tapi orang tua kalian, keluarga kalian, itu semuanya merasa terbebani kayak, "Aduh kok kayak gini?" Nah itu, kalian coba pikirin itu lagi dan lebih ke arah situ sih, apa namanya, intisari dari Tanya Kating ini adalah kita membantu untuk agar kalian itu tidak menyesali jurusan kalian nih, kayak contohnya adalah menciptakan Indonesia tanpa salah jurusan. Nah, keren banget, begitu sih. Jadi semangat terus kalian ke depannya, semoga masuk jurusan yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian mau ilmu komputer, semoga masuk ilmu komputer. Kalau mau ilmu komputer juga semoga masuk ke jurusan tersebut. Dan ya semoga ke depannya baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Mungkin itu aja dari gua. Sekian semuanya. Thank you banget sekali lagi udah mau nemenin gua ngobrol di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Dadah. Stop, gua stop sharing dulu ya. Oke.